Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, para sepuh, para guru, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada subuh ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian diikuti dengan kajian khusus pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita di hari akhir nanti termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh panitia, bahwa sejatinya yang akan mengisi kegiatan atau kajian subuh kita pada kali ini adalah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Namun karena mengatur kegiatan dan kesibukan beliau dan diminta sebagai pengganti, kajian subuh kali ini adalah saya. Dan tentu saja sebagai pemain pengganti akan berbeda ya dengan pemain utama. Ibarat sebuah hidangan, Bapak Ibu, ya hidangan yang tersedia pada pagi hari ini bukan lagi nasi panas ya, nasi yang hangat ya, tetapi nasi yang sudah agak dingin. Nah, saya berharap walaupun nasi yang sudah agak dingin, pemain pembantu semoga bisa bermanfaat ya dan menjadi hikmah bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini ya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kajian subuh ini. Pertama, tentang arti penting kemandirian ya, yang dibangun oleh Muhammadiyah. Hal ini kita bisa berkaca pada kisah yang pernah terjadi pada tahun 1921, yaitu ketika seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan seusai subuh beliau menegadahkan tangan meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki. Untuk apa rezeki yang diminta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pada tahun 1921 sekolah-sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kekurangan biaya, kekurangan dana, kas Muhammadiyah kosong, sehingga kewajiban Muhammadiyah untuk membiayai gaji guru, membiayai operasional sekolah tidak ada. Maka oleh karenanya Kiai Haji Ahmad Dahlan memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan di pagi harinya Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif untuk memukul kentongan ya. Kalau di Jawa memukul kentongan ini tanda bahaya. Kalau bukan soal adanya kemalingan atau adanya kebakaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan memukul kentongan. Dan pada saat itu warga Kauman Yogyakarta datang berduyun-duyun ke rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengetahui apa gerangan yang terjadi di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga seorang kiai memukul kentongan. Mereka yang hendak bekerja baik sebagai pedagang maupun birokrat hadir pada saat itu di halaman rumah Kiai Dahlan. Para santri-santri Kiai Dahlan juga hadir di halaman rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan mereka bertanya, "Wahai Kiai, apa gerangan yang terjadi?"
Kenapa Kiai Dahlan memukul kentongan? Kemudian Kiai Dahlan pun menyampaikan, wahai warga Kauman, bahwa saya membutuhkan dana. Saya membutuhkan dana untuk biaya sekolah Muhammadiyah. Saya membutuhkan dana untuk membayar gaji guru Muhammadiyah. Sementara kas kita saat ini kosong. Oleh karenanya, saya memukul kentongan hari ini untuk mengundang saudara-saudara semua. Saya ingin lelang semua aset dan perabot rumah saya, kata Kiai Dahlan. Saya akan jual lemari-lemari saya, kursi saya, jas saya, jam dinding, semua perabot isi rumah ini. Silahkan warga Kauman untuk membelinya. Karena kita membutuhkan dana untuk biaya sekolah Muhammadiyah. Dan pada saat itu, ya, warga Muhammadiyah atau warga Kauman Yogyakarta sebenarnya banyak yang kaya. Kiai Dahlan sebenarnya bisa pinjam atau mohon bantuan. Tetapi Kiai Dahlan memilih untuk melelang hartanya. Dan seketika singkat cerita, warga Kauman Yogyakarta pun mengambil barang-barang yang dilelang oleh Kiai Dahlan, membeli barang-barang yang dilelang oleh Kiai Dahlan, mulai dari lemari, kursi, dan segala macamnya. Dan singkat cerita, barang-barang yang dilelang oleh Kiai Dahlan usai dilakukan, tetapi warga Kauman ternyata tidak satupun mereka untuk membawa dan mengambil barang yang sudah dibeli atau dilelang tadi. Setelah mereka membeli, kemudian mereka meninggalkan barang itu untuk Kiai Dahlan. Kiai Dahlan pun heran dan bertanya, wahai warga Kauman Yogyakarta, bukankah barang-barang ini semua telah Anda beli? Silahkan dibawa atau saya yang antar ke rumah kalian masing-masing, kata Kiai Dahlan. Salah seorang dari warga pun mengatakan, wahai Kiai Dahlan, bukankah tadi Kiai Dahlan mengatakan butuh uang untuk Muhammadiyah? Maka oleh karena itu, biarkan barang-barang ini, perabot-perabot ini untuk digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali. Dan dana lelangan ini bisa digunakan untuk kegiatan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Dahlan mengatakan yang kita butuhkan hanya 500 gulden. Sementara yang sudah terkumpul 4.000 gulden. Bagaimana dengan kelebihannya? Warga pun mengatakan kelebihannya bisa dijadikan kas Muhammadiyah untuk membiayai sekolah dan guru-guru Muhammadiyah. Akhirnya dana pun terkumpul dan kebutuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan membiayai sekolah dan guru-guru Muhammadiyah bisa tercapai di tahun 1921. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita singkat yang kita kenal dengan cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan memukul kentongan ini? Cerita ini mengajarkan tentang bahwa persyarikatan Muhammadiyah itu dibangun atas fondasi kemandirian. Walaupun pada saat itu warga Kauman, warga Yogyakarta dikenal dengan latar belakang saudagar, dengan latar belakang seorang pengusaha, dan banyak di antara mereka sebagian yang birokrat, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memanfaatkan posisi orang-orang itu sebagai sumber keuangan. Dalam arti Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mudah untuk menjadikan itu tangan di bawah, meminta-minta. Tetapi justru Kiai Haji Ahmad Dahlan menjual atau melelang aset dan perabotnya demi kebutuhan Muhammadiyah. Inilah yang kita sebut sebagai kemandirian, sebagai fondasi awal berdirinya Muhammadiyah. Dan sejarah kemandirian ini juga menjadi catatan penting di dalam sahabat Rasul yang kita kenal, Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasul hijrah bersama sahabatnya Abdurrahman bin Auf ke Madinah, dan Abdurrahman bin Auf membutuhkan sumber keuangan, Abdurrahman bin Auf pada saat itu bisa saja menerima bantuan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar yang kaya raya pada saat itu, karena Sa'ad bin Rabi' ingin membantu perekonomian Abdurrahman bin Auf. Tetapi lagi-lagi Abdurrahman bin Auf sahabat Rasul lebih memilih untuk ditunjukkan pasar
ditunjukkan tempat orang berdagang, dan beliau ingin berdagang, ingin berusaha di pasar tersebut ketimbang mendapat bantuan dari Sa'ad bin Rabi'. Ini adalah kisah yang menarik bahwa Muhammadiyah menginspirasi tentang kemandirian ini. Tidak mungkin amal usaha Muhammadiyah bisa tersebar di berbagai daerah. Tidak mungkin sekolah-sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah itu bisa berdiri gagah tanpa adanya semangat kemandirian. Inilah yang disebut oleh Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir sebagai inner dynamic. Adanya kekuatan inti sebagai modal awal di Muhammadiyah. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau di Muhammadiyah katanya berkumpul 5 orang menjadi sekolah, berkumpul 10 orang menjadi rumah sakit, berkumpul 15 orang menjadi perguruan tinggi. Karena apa? Ada kekuatan inti di dalam diri warga Persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan sudah tidak asing lagi kalau Muhammadiyah membutuhkan dana biasanya untuk pembangunan misalnya 10 miliar, tetapi yang ada atau ada bantuan yang diperoleh 5 miliar, justru biasanya akan bertambah dari 5 miliar menjadi 15 miliar, 20 miliar. Tapi ada juga sebagian yang bukan Muhammadiyah justru dari bantuan berkurang dapat bantuan 20 miliar justru berkurang jadi 10 miliar. Di Muhammadiyah butuh 20 miliar dapat bantuan 10 miliar, bisa 2 kali lipat dari kebutuhan yang diperoleh oleh Muhammadiyah. Sehingga maka wajar ketika suatu saat Presiden Jokowi pernah bertanya kepada Prof. Haidar, dari mana sumber keuangan Muhammadiyah ini? Karena hampir tiap hari Muhammadiyah itu kerjanya meletakkan batu pertama, yang kedua meresmikan gedung. Hampir tiap hari 2 aktivitas itu, peletakan batu pertama dan pengguntingan pita, menjadi wajah Muhammadiyah setiap hari kita lihat. Maka wajar kemudian jika orang bertanya dari mana sumber keuangan Muhammadiyah. Kalau tentu jawabannya berkaca dari apa yang dicontohkan Ki Haji Ahmad Dahlan, sumbernya adalah inner dynamic. Ada kekuatan inti, yaitu kemandirian di lingkungan warga Muhammadiyah. Karena ini pula sesungguhnya yang menginspirasi, yang diajarkan Rasul, bahwa tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Begitu juga dalam hadis Muslim yang lainnya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai ketimbang mukmin yang lemah. Maka kemandirian menjadi fondasi bagi kita bermuhammadiyah. Dan tentu bagi generasi muda, ini sebuah amanah, ini sebuah legacy, sebuah warisan dari tokoh dan pendiri Muhammadiyah untuk mengembangkan Muhammadiyah di masa-masa yang akan datang. Maka kalau ada amal usaha Muhammadiyah yang masih ada berebut, masih ada gontok-gontokan, masih ada bertengkar, maka kita perlu kembali melihat semangat dan inspirasi kemandirian yang sudah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan awal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua yang perlu juga kiranya menjadi agenda kita Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya adalah bagaimana semangat jamaah kita di ruang-ruang masjid, semangat jamaah kita di ruang-ruang tempat-tempat ibadah itu mampu kita transformasikan dalam dakwah ekonomi. Kita sangat sadari bahwa Muhammadiyah sejak awal memang latar belakang para tokoh, para pendirinya adalah penggerak-penggerak ekonomi atau yang dikenal dengan para saudagar-saudagar Muhammadiyah. Bahkan berkembang dan tumbuhnya Muhammadiyah ke berbagai daerah di luar Yogyakarta. Salah satunya dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berlatar belakang saudagar. Maka Bapak Ibu, kalau kita perhatikan daerah-daerah yang kulturnya, basis masyarakatnya adalah entrepreneurship, basis masyarakatnya adalah pedagang, biasanya Muhammadiyahnya tumbuh lebih baik
ketimbang dengan kultur masyarakatnya yang non pedagang. Ya. Kalau di Jawa bisa kita lihat misalnya selain Yogyakarta ada di Pekajangan atau Pekalongan, ya, kemudian ada di Klaten, ada di Garut, itu basis-basis masyarakat perdagangan. Dan Muhammadiyah, ya, sudah menempatkan dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di Makassar, ya, gerakan ekonomi sebagai bagian dari pilar ketiga dari perserikatan ini. Lantas apa yang belum terimplementasi dalam gerakan ekonomi dalam perserikatan ini? Mentransformasikan gerakan ekonomi ini menjadi sebuah gerakan jamaah. Kita sangat sadar betul bahwa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berlatar belakang saudagar, yang berlatar belakang entrepreneur, tapi masih sedikit kita lihat ekonomi itu diletakkan dalam arti gerakan berjamaah. Individu-individunya bisa kaya raya, orang per orangnya bisa sukses di dalam ekonomi, tetapi dalam konteks kita berjamaah belum menunjukkan satu ikon gerakan Muhammadiyah. Kalau pendidikan sudah menjadi ikon bagi Muhammadiyah, gerakan kesehatan sudah menjadi ikon bagi Muhammadiyah, tetapi dalam konteks gerakan ekonomi ini belum menjadi satu ikon atau branding gerakan Muhammadiyah. Maka PR kita sesungguhnya hari-hari ke depan adalah mentransformasikan gerakan jamaah kita di masjid hari ini menjadi gerakan jamaah di ekonomi. Karena Bapak Ibu, bagaimanapun hari ini kekuatan-kekuatan oligarki ekonomi tidak mungkin akan dilawan, tidak mungkin akan dihadang, tidak mungkin akan dikanter dengan kekayaan dan kesuksesan personal. Yang mampu menghadang oligarki ekonomi di negeri ini adalah kekuatan ekonomi berjamaah. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pertama hijrah ke Madinah, setelah Rasul membangun Masjid Kuba, kemudian Rasul membangun pasar atau ekonomi. Apakah pasar pada saat itu belum ada? Sudah ada pasar pada saat itu, yaitu pasar yang dibangun oleh kalangan Yahudi. Kenapa Rasul pada saat itu ingin membangun pasar? Bukankah pasar sudah ada di Madinah? Pasar yang dikelola oleh kalangan Yahudi pada saat itu. Pasar yang penuh dengan ketimpangan. Pasar yang penuh dengan ketidakadilan. Pasar yang hanya memberi akses bagi orang-orang yang punya modal besar. Pasar yang memberi kesempatan bagi orang-orang yang punya kuasa. Sehingga bagi mereka yang kelas menengah ke bawah, mereka yang tidak punya kuasa, mereka yang tidak punya modal, mereka akan tersingkirkan dari pasar yang dikelola oleh kalangan Yahudi ini. Oleh karena itu Rasul ingin membuat tandingan, counter, perlawanan terhadap pasar yang dibangun oleh orang-orang Yahudi ini. Pada akhirnya dan singkat cerita Rasul pun mendirikan pasar alternatif yang kita kenal dengan pasar Al-Suq Al-Manakhah. Pasar Al-Suq Al-Manakhah yang ada di Madinah ini, pasar yang bersifat antitesa dari pasar yang ada dikelola oleh kalangan Yahudi. Di mana pasar yang ada dibangun oleh Rasulullah ini, pasar yang penuh dengan nilai-nilai keadilan. Tidak ada kekuatan modal, tidak ada kekuatan kekuasaan. Siapa yang lebih dahulu datang ke area itu, maka dialah yang penguasa area tersebut, penguasa lapak itu, penguasa lahan itu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika besok berbeda orang lagi, mereka juga yang akan menguasai tempat itu. Seperti kita sholat berjamaah di masjid, kalau saf 1, saf 2, saf 3 sudah terisi, maka orang selanjutnya mengisi saf 4, saf 5. Walaupun dia adalah seorang pejabat, walaupun dia adalah seorang orang yang kaya, tetapi kalau telat masuk dalam saf di masjid, tentu urutannya adalah pada saf-saf berikutnya. Model pasar ini yang dibangun oleh Rasul di Al-Suq Al-Manakhah. Walaupun punya modal besar, walaupun punya kuasa besar, tetapi jika mereka telat masuk ke dalam pasar itu, justru mereka tidak mendapatkan tempat di pasar itu. Sebaliknya, ketika mereka yang tidak punya modal di pasar, tetapi lebih dahulu masuk pasar, mereka akan mendapatkan tempat atau lapak di pasar itu. Persis seperti kita sholat berjamaah di masjid ini. Ini merupakan antitesa.
atau yang kita sebut dalam versi Muhammadiyah al-jihadu lil muwajjahah, jihad yang bersifat konstruktif, jihad yang bersifat alternatif, dan jihad yang bersifat solutif. Jadi jihadnya umat Islam bukan jihad lil mu'aradah, bukan yang marah-marah, bukan yang sekedar konfrontatif. Orang punya apa kita marah, ya. Orang melakukan apa kita marah. Ya. Tetapi kita tidak melakukan sesuatu, itu lil mu'aradah. Tapi Rasul mengajarkan kita tidak suka terhadap sesuatu, ciptakan tandingannya, ciptakan alternatifnya, atau yang kita sebut lil muwajjahah. Ketika Muhammadiyah kita tahu banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh kalangan non-muslim pada saat itu. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan rumah sekolah-sekolah. Ya. Ketika banyak rumah sakit yang didirikan oleh kalangan non pada saat itu, Kiai Dahlan mendirikan rumah sakit. Ini bentuk lil muwajjahah, tandingan yang bersifat konstruktif dan solutif. Nah, maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul pada saat ini. Inilah yang disebut dengan al-jihadu lil muwajjahah, sebuah gerakan ekonomi tandingan alternatif, sehingga jamaah warga pun bisa memilih dari dua pilihan, hingga akhirnya pasar yang dikelola oleh kalangan Yahudi ini tutup dan berakhir semua pindah kepada pasar yang dikelola oleh Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga pada hari ini, bahwa dalam melawan kekuatan ekonomi yang berwajah-wajah Yahudi yang tadi kita ceritakan, tentu kita juga melihat hari ini bahwa kekuatan ekonomi bukan lagi dipegang dan dikendalikan oleh umat Islam. Orang sering menyebut ada 9 naga katanya yang menguasai ekonomi kita. Kita umat Islam cenderung dijadikan sebagai konsumen, bukan lagi produsen. Kita cenderung sebagai penonton, bukan pemain ekonomi di negeri ini. Apakah bisa perseorangan untuk melawan kekuatan ekonomi ini? Kalau kita belajar dari sejarah Rasul tadi, bahwa kekuatan jamaah lah yang mampu melahirkan sebuah gerakan tandingan, maka dalam konteks ekonomi pun kita juga harus melakukan hal yang sama, berjamaah di dalam membangun gerakan ekonomi. Kalau kita masih ego sektoral umat Islam dengan sendiri-sendiri mengelola ekonomi, mengelola bisnis, tentu apa yang menjadi harapan kita, bagaimana umat Islam menjadi bagian dan pemain dari ekonomi, ini hanya tinggal angan-angan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua hal ini menjadi penting untuk agenda, khususnya Muhammadiyah ke depan, menjaga dan merawat kembali semangat kemandirian yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk terus mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bahwa gerakan ekonomi sudah saatnya saat sekarang kita padukan dalam bentuk gerakan semangat berjamaah. Bagaimana kemudian jamaah-jamaah kita di sekolah, di madrasah, di masjid, ini kita transformasikan menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Karena memang sejak dulu yang dikhawatirkan dari umat Islam, ketika jamaah-jamaah umat Islam yang ada di masjid ini berubah menjadi jamaah-jamaah dalam bentuk politik, ini berubah jadi jamaah-jamaah dalam bentuk gerakan ekonomi. Maka kalau kita lihat para orientalis memandang umat Islam, mereka akan biarkan umat Islam untuk beribadah di masjid kalau hanya sekedar ibadah. Tetapi kalau dalam masuk gerakan ekonomi, gerakan politik, mau nggak mau, langkah ini akan dipotong, langkah ini akan dihentikan. Nah, semangat ini ingin kita hadirkan, bil khusus anak-anak muda, bagaimana jamaah-jamaah ini menjadi kekuatan baru dalam sektor ekonomi ke depan. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian subuh singkat ini, karena informasinya jam 6.10 ini ada agenda lagi bersama Bapak Ketua Umum melihat SD Alam ya, SD Alam, dan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.